Hero, seminggu lagi Abah beliin Infinix kemauan Zero ya. All crew standby. Lighting standby. Camera roll in 3, 2, 1, action. Welcome my people. I'm Bugs, back to Kim Talks. Halo semuanya, ini adalah episode pertama untuk podcast Kim Talks. Wey, rame dong. Seru sendiri gue. Ini yang lainnya gak ikutan. Kita udah kedatangan salah satu atau satu-satunya kali ya, yang namanya social media darling. Gitu. Dia ini fenomenal. Cuman dalam waktu singkat karirnya udah nyampe di titik sini. Itu kita akan ngobrol nanti. Dan satu lagi, gue ada ditemenin narasumber psikolog atau mental health advocate bisa dibilang ya. Mungkin nanti bisa diceritain. Namanya Dokter Tosina? Ina aja, Tosina. Tosina manggilnya. Karena dokter beda sama konselor ataupun psikolog. Oke, sayang bisa. Gimana? Audiens. Oke, kita sambut Wancoy dan Tosina. Nice try nggak apa-apa ya. Nice try nggak apa-apa. Try. Namanya Habis usaha ya. Iya. Habis gini cuy bentukannya. Gila apa emang gini? Astaga, tipe gue banget. Coy, sebelum aku ngomong sama Tosina, aku pengen ngobrol dulu sebentar atau nanya-nanya sama Wancoy ini. Karena nih si Wancoy ini, kalau misalnya kita ngelihat di sosial media, itu ada di TikTok tuh FYP. Di Instagram tiap scroll, Wancoy. Di YouTube, Wancoy. Ngomong di sebelah rumah, Wancoy. Rumah di warung-warung tongkrongan, Wancoy. Itu gila banget sih. Coy, Tadi dulu sampai sebelah rumahnya rada over. Tapi nggak apa-apa. Let's go. Apa nih? nggak lo kan sekarang viral banget nih. Kagak sih sebenarnya. Kagak. Sama-sama aja. Nggak ada coy, gue kan kenal lo kebetulan nih ya. Ah. Gue kenal si Wancoy ini dari SMA. Kebetulan kita pernah satu kelas di kelas 3. Itu kita dulu sekelas, sayang. Terus High school bro. High school bro. Deket dulu. Hah? Deket. Deket Masuk SMA. tapi masih deketan sama kamu sih. Oh. Padahal baru ketemu hari ini ya. Hah? Baru ketemu. Jangan dibuka dong. Coy, gue pengen tahu coy. Gue penasaran karena sebagai temen lama lo tuh apa namanya? Gue belum melihat lo di titik ini nih. Bisa nggak lo ceritain sekarang ini sebagai sosial media daring gimana perasaan lo? Nggak ada sebenarnya. Jadi kalau misalkan lo ngerasa temen gue dari dulu, kayaknya hampir sama aja sih gue sekarang. Cuma bedanya kalau sekarang gue banyak temen aja gitu. banyak teman. Kalau misalkan gue banyak fans nggak ngerasa kayak begitu. Karena memang antara gue sama mereka juga kayak ngobrol apa masalah fallback apa segala macam, gue cair-cair aja sih. Apalagi kalau misalnya ketemu, kalau waktunya pas pasti gue temuin. Bener sih, dia nggak kadang-ada. Karena ada beberapa yang follower lo itu emang lo mungkin belum pernah kenal sebelumnya ya. Iya. Gila, lo bisa humble juga ya. Ya harus. Itu kuncinya. Bukan Humble. kuncinya. Terus? Kerjaan. Tapi tadi gue kurang setuju kalau misalnya lo bilang kalau lo itu ngerasa nggak ada perubahan. Nah, Pasti ada yang berubah dong. pasti. Kalau berubah pasti. Tapi kalau misalkan gaya gua hidup gitu, kayaknya hampir sama aja sih. Dari sisi hidup Dari lo sama siapa aja. Kalau misalkan kerjaan jauh banget, jelas beda. Gue yang dulu sama gue yang sekarang, misalkan kalau misalkan sekarang ini gue lebih banyak kerja di sosial media gitu ya, atau yang terakhir itu kan udah ada Warkopolim namanya kan. Nah, jadi kesibukan gue sebenarnya cuma sebatas itu aja. Jadi kalau kenapa lu bisa ngeliat gitu, karena lu seringan main sosial media kayaknya. Oh, lo nggak sering? Sering kan? Ya sering. Jadi perubahannya itu, tapi gue ngeliat perubahannya mungkin juga selain pertama ada banyak temen kayak yang lo bilang tadi, terus ditambah lagi uang lo banyak nambah ya. Agak biasa. Karena mobil lo gila dalam waktu singkat mobilnya Wancoy udah 2 yang dilapor pajak, yang belum gue nggak tahu. Waktu singkatnya berapa lama? Hah? Waktu singkatnya? Coy cerita. Waktu pertama kali lo nge-konten Di itu, sosial media. lo kan pertama ini lo masuk. Sekarang nih lo terkenal di Grind Boys nih. Dan juga followers lo kayak Grind Gang tuh banyak banget yang suka sama lo. Di luar itu pun banyak yang suka sama kayak adik gue dan keluarga gue lah. Sama Grind Boys. Nah, itu ngebikin lo shock culture tuh ada gak sih?
Lo jadi kena shock culture atau lo ada kena mentalnya? Aduh, gue belum siap nih lagi sampai di titik ini. Nggak ada. Gue dari dulu kan emang orangnya apa yang gue hadepin itu yang gue kerjain. Jadi nggak pernah terus mikir yang kayak gue harus kayak begini. Ketika gue punya baru gue ngelakuin sesuatu. Jadi kayak begitu. Jadi gue nggak ada namanya yang kayak ngelompat banget gitu, nggak ada. Jadi ngalir aja. Ibarat air, gue ya air gunung aja. Lama-lama turun ngikutin jalan yang paling rendah. Ah, itu gue tuh. Banyak perumpamaan yang gue suka sih dari. Iya, ibarat katanya kalau orang bilang itu gue gabus di atas kali. Gabus di atas gali. Ada mampetnya, begitu kena sampah, cuma akhirnya jalan juga. Gitu. Jadi lo nggak pernah ngerasa bahwa lo kena shock culture atau lo star syndrome, pernah nggak lo? Nggak juga. Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, kalau dari pandangan sayang nih untuk psikologis nih, star syndrome itu sendiri kan ada beberapa, kita ngomongin beberapa influencer, artis atau bahkan mungkin juga pelaku usaha yang karirnya cepat naik, kemudian mereka jadi ngerasa star syndrome. Nah, menurut kamu sendiri apa sih yang nyebabin Kalau sisi psikologis? Giliran gue lo, giliran cewek kamu. agak shifting ya. Iya mah, masa gue ngomong sama lo aku kamu? Ya enggak, saya disamain aja ya. Oh gitu, jangan. Oke, kalau bicara star syndrome, sebenarnya kalau denger sindrom itu sebenarnya kondisi ya. Sindrom adalah kondisi. Sindrom adalah sebuah kondisi. Kalau star itu kan berarti Bintang. sesuatu hal bintang gitu ya. Berarti kondisi kehidupan atau mental seseorang ketika merasa dirinya berarti star itu superior, tinggi, ataupun mereka akhirnya berhak dapat keistimewaan gitu. Jadi dapat privilege karena mereka layak untuk dapat privilege itu. Jadi karena sebelumnya mereka nggak dapat, akhirnya tiba-tiba mereka dapat, akhirnya mereka ngalamin star syndrome itu. Jadi ada kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan itu sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau secara psikologis ya, star syndrome itu nggak ada literatur ilmiahnya yang ngejelasin, oh lo tuh star syndrome nih. Gitu. Sebenarnya lebih ke fenomena di mana kayak artis gitu ya. Mungkin kalau Bang Wanco ini yang akhirnya terkenal gitu ya sekarang ya. Jadi selebritis, jadi artis, influencer, public figure yang akhirnya mereka muncul nih di dunia sosial media, di entertainment, dan jadinya si orang-orang yang public figure ini kelihatan punya star syndrome. Tapi star syndrome-nya sebenarnya nggak ada di literatur ilmiah sih. Tapi jadi kelihatannya itu di Orang lain. psikologis itu narsisme namanya. Oh. Jadi orang-orang yang narsis itu jadi ada karakteristiknya, traits gitu. Jadi orang itu, setiap orang itu punya traits kepribadian sebenarnya. Ada yang Ya suka main piano gitu ya. Ya mungkin itu hobi ya. Gambar ya. Suka gambar. Jadi Dibelain itu hobi. Oh, jangan macam-macam sama calon istri gue. Jadi traits kepribadian ada mungkin siapa di sini yang perfeksionis gitu. Ada ya? Perfeksionis. Ada. Kayak nggak ada, kita semua menerima kekurangan dari diri. Oh ya, jadi pengen segala sesuatu yang sempurna. Orang narsistik juga biasanya ada kecenderungan bisa jadi kita tuh ada narsismenya gitu. Misalnya bisa kelihatan lebih ke over pede. Kita punya konsep diri yang positif banget. Diri kita tinggi, superior. Dan kadang-kadang memang dibutuhin sih. Kalau kita mau survive gitu ya. Berarti bisa aku simpulin kalau seandainya kita ngomongin narsistik, apakah semua orang di zaman now itu hampir semuanya narsistik? Karena kan pada saat kita upload diri kita di sosial media, itu kan kita ingin dilihat sama orang. Apakah itu masuk dengan kategori dari narsistik itu? Kalau dibilang semua orang kayaknya kita agak generalisir ya. Oke, Tapi kebanyakan nggak bisa kita bilang juga pada umumnya gitu. Karena tiap orang punya traits yang masing-masing. Tapi yang biasanya kelihatan kalau orang yang narsis itu dia over pede, dia punya konsep dirinya positif banget. Jadi kalau ada orang bilang enggak, gue nggak gitu, nggak kayak kata lo, gue sehat, gue bahagia gitu. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya agak ngejatuhin, positif banget tuh tentang dirinya. Tapi minusnya biasanya kelihatan dari dia kurang peduli apa tanggapan dari orang lain. Kurang peduli tanggapan orang Jadi lain. misalnya dikasih
evaluasi belum bisa nerima nih sepenuhnya gitu. Ini Tapi bisa jadi kita pun punya sifat-sifat itu sebenarnya. Tapi pada dasar apa sampai itu mengganggu kita? Gitu. Oke. Tapi ini menarik nih. Ini yang Nggak tahu ada yang relate nggak maksudnya? Oh, iya, Kita iya, pede sama diri kita sendiri. Iya. Kadang-kadang di dunia entertainment tuh kan butuh ya untuk kita ya mau nggak mau kita nggak pede kita harus over pede dong. betul. Kalau gue justru orangnya nggak pernah pede. Lu pede coy. pernah gue. Pede coy. Nggak pernah. Tapi kalau misalkan suatu kerjaan udah berlangsung 3 menit, gue udah pede deh. Untuk mulainya. Satu kerjaan berlangsung 3 menit maksudnya? Iya, misalkan gue udah jalanin tuh kerjaan 3 menit, misalkan kayak ada foto apa segala macem, begitu dateng gue nggak pede orangnya. Oh, Tapi awalnya. ketika gue udah ngejalaninnya, ya jadi pede. Oh, terus kalau nyambung sama Tosina tadi yang bilang, kalau seandainya lo ada kritikan atau masukan dari orang, lo harus koreksi diri, betul ya tadi ya? Ya kalau yang kita sehat ya. Kalau kita Jadi sehat. kita sehat. Cuman bener nggak coy? Dari lo kan lo pernah ngasih tahu gue bahwa lo jangan selalu peduli apa kata orang, Din. Orang itu nggak ngasih lo makan, orang itu nggak ngasih lo uang. Jadi lo jadi diri lo aja dan lo jalanin. Yang penting lo nggak ngerugin orang-orang gitu. Gue sih gitu ya. Kalau gue gitu. Jadi gue, tapi kadang kalau misalkan masukan yang ngebangun, menurut gue sih tetap gue terima sih. Bahkan gue kan orangnya tipikal orang yang balas DM ya. Jadi apapun masukan dari mereka tentang gue pasti yang baik-baik pasti gue ambil. Dibalesin satu-satu. Balas satu-satu. Tapi ini bener sih. Makanya kalau kita ngomongin dikasih sama yang di atas ya, bahwa coy udah waktunya lo itu sekarang sukses. Mungkin dari One Coy-nya juga kayak gitu. Karena setiap follower, semua fans atau bahkan yang belum deket sama dia saat ini itu bener-bener dibalisin satu-satu. Hebatnya itu sih. Ini ya, itu kan butuh effort ya. Iya pasti. Ngebalasin. Pasti. Tapi emang gue kalau waktu ngebales gue ketika gue pas mau tidur biasanya. Udah santai. Tidur, udah. Gue paling benci ngeliat DM, isi DM tuh biru-biru titik-titik gitu. Pasti gue buka-bukain. Maksudnya? Ya kan kalau ada DM masuk kan biru-biru. Oh, gitu kan. kira centang biru. Bukan. Ada biru-biru titik-titik pasti gue bukain. Berarti mau ngancam. Yang kalau pertanyaan gue bales, yang pernyataan gue diemin, gue oke. Oh, nah ini masukan buat juga teman-teman apa namanya yang masuk dalam jadi content creator atau influencer, mungkin bisa ngikutin cara lo kali ya, betul ya, Tosina ya, caranya One Coy. Maksudnya, ya lo harus sadar bahwa pada saat ini lo jadi itu juga karena mereka juga, betul ya coy, lo nggak gitu? Iya. Nah, sekarang gue pengen coba flashback ke masa lalu. One Coy lagi. Dulu gue sebagai teman lo, mungkin sedikit gue share. Lo kan pernah kayak ngerasa ada di titik terendah hidup lo. Dimana saat dulu lo belum pernah lo memiliki kekurangan dari sisi mungkin finansial. Lo juga dari sisi hubungan lo juga bisa dibilang belum berhasil. Ya. Dulu lo cara ngatasinnya gimana sih? Kok kenapa sih? Penasaran coy. Oh jadi kita bangunnya serius ya? Oke siap. Enggak serius. Apa gue pengen penasaran aja, pengen tahu. Tadi dulu. Apa pertanyaannya? Ngeblank. Pada saat waktu dulu. Tadi kan kita ada cerita keadaan lo sekarang kan. Lo udah cara berhasil. menanggulanginya. Ya, lo dulu pokoknya ada di saat dimana lo Ketika nggak punya duit. nggak punya duit, terus pas gitu ada kegagalan dari sisi pernikahan gitu. Pokoknya sisi lo berada di titik keterpurukan lo, tapi lo oke, pada Bisa saat itu apa yang lo akhirnya lakuin? Karena mungkin nanti bisa disambungin di psikologis. Itu ada orang yang memiliki hal yang sama kayak lo dan akhirnya sorry banget kayak mengakhiri diri sendiri. Tanda kutip. Sebenarnya iya, di saat gue paling bawah itu gue di mana kondisi nggak punya duit, nggak punya kerjaan, ditinggal bang, ya terus ya cuma menurut gue nggak pernah ngejadiin itu masalah yang berarti buat gue karena gue selalu pikiran gue begini nih, contohnya begini, ketika duit gue nol, ada orang-orang yang duitnya minus. Ketika gue sakit, ada orang-orang yang stroke. Gue nggak pernah mikirin gue yang lebih parah daripada orang lain. Jadi makanya gue
positif terus mikirnya. Kebetulan memang udah jalan Tuhan, pada kondisi saat itu gue ditelepon temen gue namanya Rico. Jadi sampailah gue sampai titik ini. Gila, applause untuk Rico dong. Nggak ada pemikiran jadi victim gitu ya, Bang? Enggak. Jadi menarik. karena gue emang banyak banget orang yang nanyain kayak gue, gimana sih lu caranya kayak begini? Iya, karena gue gak pernah punya masalah pada zaman itu. Kan lu kayak begini nih, iya gue bisa ada jalannya. Misal kayak gue mau makan siang, berarti gue gak makan malam pada saat itu. Oh ya? Segitunya? Segitunya finansial gue. Ya terus sampai ya gue punya masalah, sampai ucus gue diumpetin gitu kan. Karena memang pada saat itu emang kondisinya segitu parahnya. Cuma ya gue kan punya akal ya. Gue karena pernah kerja di dunia marketing gitu ya. Lingkungan yang paling dekat kita hubungin. Kedua, lingkungan yang kedua luar, teman. Kita masih punya orang lain di luar sana gitu yang bisa ngebantu kita. Jadi nggak pernah gue ngerasa yang paling bawah banget sih. Wih, gila. Karena buat gue ya, mungkin untuk sebagian orang itu adalah titik terendah mereka. Tapi yang gue lihat adalah bahwa lo ngelihat ini dari sisi positifnya mulu, bahwa kalau gue di CD ini ada yang lebih di bawah gitu yang lo lihat. Iya. Apa bener cara ngatasin gitu tadi? Aku penasaran yang tadi kamu bilang, berarti kamu nggak pernah jadi victim. Maksudnya apa? Biasanya kan kita punya kecenderungan untuk ketika kita lagi dalam keadaan terburuk itu, kita jadi korban gitu. Iya, selalu ngomong, selalu ngerasa gitu. Siapapun bisa sebenarnya, tapi biasanya ada kecenderungan orang-orang kalau lagi berat banget hidupnya, aduh aku yang adalah orang yang paling terpuruk di dunia ini, aku adalah orang yang paling merasa paling sulit dalam masalah ini gitu. Berarti kalau Bang Wancoy ini ada reflektifnya itu tuh kuat gitu tuh. Dia ngerefleksiin, oh ternyata aku bukan yang paling terpuruk kok di dunia ini gitu. Jadi masih sehat ya. Jadi sehat. Terus kelihatan kayak ada ini resilient. Jadi resilient tuh kemampuan kita kalau kita jatuh, kita bangkit lagi. Kita jatuh, kita bangkit kayak bola basket gitu. Jadi kalaupun ada kondisi hidup mau kayak gimana pun, ada masalah finansial, ada hubungan, ada masalah keluarga, ya udah jatuh nggak apa-apa tapi naik lagi. Itu kemampuan mental yang bagus. Semua orang harus punya gitu. Yang terpenting adalah bukan pada saat kita jatuh, tapi saat kita berdiri dan berlari lagi. Wih, Ya. setuju nggak Bang? Gue nggak tahu. Mungkin bener. Iya. Bener, iya. Bener sih, lu bener. Kalau salah juga tolong bilangin loh. Iya, nggak apa. Kali ini bener. Terus coy, gue pengen balik ke lo. Lo bokap nyokap masih ada? Bokap udah almar. Oh, bokap udah almarhum. Iya. Kapan tuh coy? Bokap almarhum itu gue lulus SMA 2002 kayaknya. 2001 gue lulus SMA, 2002 bener. Oh, gue sorry banget gue nggak bisa datang waktu itu. Iya kan emang lu jauh sama gue, nggak deket. Dulu, kok gitu sih? Di sini bilang deket. Gue jauh-jauh. Gue kok diserang gini sih coy? Rumahnya maksudnya rumahnya jauh. Iya. Nah terus faktor keluarga gimana? Selain yang tadi dari ini kan untuk menjaga mental health kita sendiri itu ada internal, ada eksternal ya. Yeah. Internal tadi adalah yang di Toshina bilang masalah mindset lo. Lo berpikir bahwa lo bukan victim, tapi gue di sini emang karena lagi dicoba, tapi gue yakin gue bisa bangkit. Yeah. Nah sekarang kalau ngomongin faktor eksternal, siapa aja yang ngedorong lo? Mak gue udah pasti. Nyokap ya. Mak gue orang yang paling kuat menurut gue sih ya. Jadi ketika dia ngelihat gue yang kayak gimana, gue ingat banget itu tahun 2016 gue punya gambar di badan itu pas bokap gue meninggal pertama kali. Oh, baru dong coy. Berarti 2002. Iya baru dong, maksudnya setelah kita lulus ya. Iya, 2002. Emak gue baru tahu badan gue bergambar itu 2016, berbarengan dia tahu ternyata gue udah punya anak combo yang didapat sama emak gue saat gue lagi tidur. Coba dicolek, Wanda, bunda lu tahu sekarang Wanda punya tato kan di badan, dan Wanda udah punya anak 1 tahun di bawah katanya. Mati lu dalam hati gue. Selapit. Oh jadi tahu. Jadi pada saat itu nyokap belum tahu? Nggak ada yang tahu. Di tato gue setelah 14 tahun baru tahu kan emak gue. Berarti berbarengan sama tiba-tiba gue punya anak. Yes, siapa yang bisa kuat kalau misalkan kita ngomong sama orang zaman sekarang ya.
tiba-tiba anak lu kayak begini, yang lu lihat di rumah baik-baik aja apa segala macem ternyata kayak begini. Ya udah, akhirnya di situ gue ngaku, ngomong semuanya, iya bener kayak begini. Ya udah, kata emak gue cuma bilang, ya udah sekarang udah punya anak, ya urusin anak lu, kayak begitu. Jadi gue belajar banyak tentang mental dari emak gue sih sebenarnya. Nah ini menarik nih. Kalau kita ngomongin masalah eksternal, berarti kita ngomongin apa yang namanya support system. Ya. Gak dimarahin, gue gak dimarahin. Nah itu dia. Kebetulan bundanya Wancoy itu punya satu karakter yang tidak menyalahkan anak, walaupun kejadiannya mungkin nggak seperti yang diharapin orang tua. Tapi kalau seandainya support system kita sendiri itu kita nggak berani untuk ngungkapin apa yang harus dilakuin, karena kita jujur kita tergantung sama yang namanya keluarga, sama yang namanya teman. Tapi pada saat kita ngobrol sama mereka tapi kita punya ketakutan, apa yang harus kita lakuin? Ini kalau dari Bang Wancoy berarti kan lingkungannya aman ya? Ibu itu jadi tempat yang aman ya? Iya, Jadi aman banget. Jadi support system itu adalah sebenarnya paling gampang, tempat itu aman nggak sih buat kita? Berarti kan kalau misalnya keluarga, support system itu sebenarnya bukan cuman keluarga aja, tapi biasanya paling pertama keluarga. Karena anak, bayi, anak itu pertama kali bangun support system pertamanya sama orang tua, karena pengasuh pertamanya kan ya. Yeah. Tapi kalau misalnya kita nggak aman misalnya di keluarga, jadinya sulit kita jadinya terbuka. Kita ngerasa nggak dapat support system situ. Bisa dapatnya dari mana? Kalau dari keluarga nggak dapat, bisa dapat dari mungkin dari teman, bisa dapat mungkin dari pasangan, bisa dapat dari tempat-tempat lain mungkin. Karena sebenarnya apa sih definisi support system? Berarti kan support dukungan. Sistem ya sistem dukungan buat kita. Keluarga kadang-kadang mungkin bukan cuma keluarga dari daerah ya. Iya. Bisa aja deh, misalnya dari teman-teman gini satu SMA. Ternyata bisa di keluarga gue banget nih gitu. Teman adalah keluarga yang kita pilih. Benar, kalau nggak ada, misalnya kita nggak dapat dari keluarga ya, kita usaha. Kita kan orang dewasa yang punya kemampuan ya. Kita cari nih, gitu. Apakah itu kita dapat dari pasangan atau dari tempat lain? Gitu. Atau misalnya kita nggak punya support system sama sekali, ya sekarang udah banyak profesional lah ya. Profesional udah ada psikiater, udah ada psikolog, udah ada konselor. Di sosmed juga kita udah dapat banyak edukasi ya. Itu bisa di support system kita juga. Kalau kita udah nggak dapat orang nyata nih di sekitar kita ya, nggak apa-apa loh pergi ke profesional. Lo ngomong aja sama AI, Dim. Sama AI lo nanya. AI. Iya. Banyak sih yang pakai itu bisa juga kalau buat. Tapi kalau jadi pasangan atau sini tuh enak loh. Support sistemnya udah profesional sekaligus istri. Bayangin. Istri sekaligus profesional yang bisa ngebantu kita dari sisi mental health. Itu kayak lengkap banget kan? The whole package. Coy. Sebenarnya nggak boleh kan? Oh nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Jadi Ini menarik. kode etik. Jadi kode etik tuh kita misalnya kita punya pasangan. Kita tuh diatur sama kode etik, kita nggak boleh menjadikan misalnya orang-orang yang terdekat kita itu jadi klien kita. Jadi kita harus nge-refer. Kenapa gitu? Karena kita nanti bias. Karena kita sayang sama orang ini. Kecenderungan kita kalau sayang, kita biasanya gimana? Sama orang ini. Kita ada temen nih, toxic banget hubungannya. Kita apain? Semua tentang dia kita bela. Kita bela. Atau enggak kita koreksi langsung. Ah lu mah gitu doang. Udah putusin aja, kenapa sih gitu. Jadinya bias gitu. Sedangkan itu kan nggak boleh. Sebenarnya bias itu nggak boleh di ruang konsol itu. Jadi nggak boleh pasangan tuh jadi klien kita. Gitu. Sama keluarga aja nggak boleh. Sama keluarga nggak boleh? Enggak. Berarti nanti aku nggak boleh dong? Keluarga dari mana nih? Lu sih gila. Ada sih. Nyerang mulu. Nyerang mulu. Bukan nggak, kita kan lagi ngomongin. Ibaratnya lu Kita lagi garuk salju. apa? Garuk nggak nyampe-nyampe. Garuk salah gitu. Nah, gue penasaran deh. Sekalian, mungkin ini agak out of topic. Cuman, umur aku nih saat ini bisa terbilang Tua. cukup muda. Ya, tapi nggak. Cukup mudanya berapa, Bang? Hah? Cukup mudanya berapa ya? 2. Dua ya? Tit 2 gitu ya. Tapi sih coy. Ya nggak apa-apa, terserah. Terus saat ini, aku tuh belum punya pasangan. Menurut kamu nih, dari sisi sudut pandang mental health, advokat, or psychological candidate. Psychology candidate. Karena apa? Menurut kamu dari setelah kita ketemu baru beberapa saat ini, menurut kamu karena apa? Kalau biasanya kita kayak gini, aku akan nanya. Oke. Apa yang bikin Dimas ini memilih untuk belum komitmen secara serius sampai di umur ini? Karena baru ketemu sama kamu sekarang. Oh, oke.
Titik berarti. Enggak. Lebih karena kalau aku lebih karena aku pengen coba nemuin seseorang karena buat aku pengen coba nikah terus sampai dengan anak cucu sampai maut misalkan. Jadi aku mencoba mencari yang sempurna menurut versi aku. Oke. Sempurna. Sempurna menurut versi aku. Karena sempurna menurut versi orang kan beda-beda. Kenapa harus sempurna? Karena aku merasa bahwa aku akan aku akan menjalankan itu seumur hidup. Jadi pada saat aku akan balik, itu baliknya adalah bukan ke istri tapi ke home. Bukan ke rumah tapi ke home. Home-nya apa ya, istri dan anak-anak. Jadi gimana coy? Lu setuju gak coy? Setuju. Jadi setuju dong coy. Setuju. Tapi ada nggak sih orang sempurna di dunia ini? Nggak ada sih, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sulit kan ya? Sulit. Berarti aku harus menurunin ekspektasi. Ya, minimal 3/4 sempurna lah. 3, berarti boleh dong. Maksudnya kadar 3/4 sempurna lo sama gue kan mungkin adalah sempurna gue. Ya. Nah gue udah menurunkan nih, tapi belum ketemu juga. Gimana tuh? Enggak, sebenarnya simpel aja. Cewek yang lo mau kayak gimana? Udah itu aja. Ini kan baru ketemu. Emang nggak boleh yang namanya Boleh. ketemu terus langsung? Iya, tapi nggak gitu caranya nih. Itu namanya lo nice try. Ya kompromi sih biasanya. Karena kan nggak ada orang yang sempurna banget di dunia ini. Iya. Bahkan kita sendiri itu punya banyak kesalahan lah ya pasti. Kekurangan kita, kesalahan kita. Kita pun kadang-kadang nggak sadar apa yang kita lakuin ke orang ternyata nyakitin orang. Itu kan artinya kita nggak sempurna juga ya. Jadi ketika kita lihat pasangan, misalnya kita punya karakteristik itu oke gitu. Kita punya karakteristik ini, punya sifat ini, punya keinginan kita yang pasangan kita perilaku kayak gini, tapi sampai batas mana kita bisa kompromi dengan kekurangan-kekurangan yang dia nggak punya itu. Atau yang dia punya gitu. Jadi nggak bisa kita langsung kayak, nggak mungkin ya bang Wanco mungkin juga kayak, wah dia nih cewek udah sesuai banget sama kriteria gue, tapi ternyata ada sifat-sifat yang gue nggak suka. Tapi sampai batas mana gue akan nerima ngerti sifat itu. ini Gitu. pernah diomongin juga sama salah satu teman kita namanya Gofar, daripada lu mencari kesempurnaan lebih baik lu menerima ketidaksempurnaan dari mereka. Mantap Gitu ya? tuh. Jadi mungkin bisa, sebenarnya jawabannya pasti ada di Diri kita dia ya. sendiri. Anda lu. Aku dari tadi aku kamu dia Anda. Oh kamu. Berarti udah ditolak nih. Tuh, kan? Ya, kita sendiri. Emang dia try sebenarnya tuh dia try apa gitu. Dia sengaja duduknya begini. Dilihat si Ina grogi nggak? Oh, saya grogi. Oh, gue ada di sini. Gitu kan? Grogi nggak lebih? Kagak. Oke, ya. Ya berarti lu biasa aja ke dia. Udah kejawab tuh. Kalau ngatain gue sih, gue belum nikah nih kan bukan. Oh iya. Kita ngomong tadi penasaran masalah kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Mungkin satu-satunya orang yang bisa menerima ketidaksempurnaan kita mungkin bukan pasangan tapi anak ya. Anak itu melihat orang tua, anak itu dilahirkan dengan menerima semua apa yang didapatin sama orang tuanya gitu kan. Nah, kalau balik, lo kan udah punya anak nih coy. Iya. Pada saat gue yakin sekarang anak lo bangga sama lo. Kagak. Hah? Ada di komen enggak? Enggak. Maksudnya di komen enggak? Di komen TikTok gue. Ya kan anak lo belum main TikTok. Oh, deh. Umur lo sih coy? Coy? Netizen lo bilang. Oh, ya umur Siro berapa? gimana? 11, 11. 11 main TikTok. SD ya? Udah. SD kelas 4. Abah gimana? Siro gimana sekarang abah udah kayak begini? Siro bangga? Enggak, Siro nggak bangga sama abah. Begitu. Ya, Lu ngomongnya serius apa bercanda? Seri, iya anak segitu. Bukan dia kali. Aku Mungkin ngerti ya. orang lain yang nulis, jangan balas segini aja bisa juga. Ya nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Lo sedekat apa sama anak lo? Deket lah, deket banget. Deket banget, sering pergi bareng gitu. Kok kenapa sih? Jarang. Jarang. Nah terus lo bilang deket tuh sedekat apa? Ya karena gue video call, Oh. deket banget. Deket sama dia. Kalau gitu lo harusnya punya keyakinan bahwa yang balas itu bukan anak lo. Ya gue nggak mau ngejudge gitu juga. Jadi sebenarnya gue nggak mau permasalahan itu. Jadi cuma gue biasa aja. Ya kalau gue bilang ya itu masih anak kecil, biarin aja. Tapi lo sayang kan sama dia? Ya iyalah anak.
Anak pasti sayang. Kecuali Kecuali apa? agak. Nggak apa-apa, kecuali apa? Agak. Mumpung ada Tosina, jadi kita juga pengen mungkin kalau ada yang relate di sini bisa ada Yang insight lagi gitu. jauh sama anaknya gitu ya. Mm-mm. Nggak masalah sih gue sih. Jadi kalau gue sama anak gue tuh sering tiap hari kayak teleponan apa segala macam. Tapi ketika gue mau ketemu dia emang agak susah karena memang dia kan udah sekolah. Jadi kalau jadwal gue ada kerjaan ya nggak bisa juga weekend ketemu dia. Jadi kalau misalkan ada suatu waktu yang waktu tepat banget, akhirnya gue ngajak dia. Terakhir gue main ice skating di CCM. CCM tuh. Duh, nggak tahu dia cewek. CCM apa sih? Gue tau skatingnya juga di lupa Bintaro sih Exchange. sebenarnya. Lu juga lupa. Namanya Mall. Cibinong apa gitu? Central Mall. Cibinong Ya? Central Nggak tahu. Mall. Ya pokoknya Cibinong. Ice skating, lu bisa ice skating? Enggak, Terus anak lu siapa yang? anak gue juga bisa. Terjatuhan kita berdua. Oh, mesra ya? Cewek cowok? Cowok. Oh cowok. Nah, Cowok anak gue. kalau dari kamu nih ngelihat seseorang yang yang kebetulan udah pisah sama istri, Ini siapa yang bisa? siapapun, Ya, siapapun ini yang udah pisah sama istri dan tidak serumah sama anak, apa yang sebagai seorang bapak, ya, apa yang harus dilakuin, yang semesti dilakuin agar bondingnya tuh terus ada sama anak dan anak nggak ngerasa walaupun papa nggak satu rumah, tapi aku tetap sayang dan papa adalah papaku. Ini agak berat ya. Aku biar kelihatan pintarnya depan kamu. Kalau nggak sih nggak. Parenting soalnya nih. Jadi kalau sebenarnya paling, apalagi kita tuh harus tahu sebenarnya tahap perkembangan anak itu sebenarnya lagi di tahap apa. Jadi anak-anak itu punya tahap perkembangan yang kita pun dulu pernah gitu. Jadi anak pas dia lagi masih bayi, pas dia udah jadi anak sekolah, sampai dia udah remaja dan jadi dewasa, itu beda-beda tuh tahap perkembangannya. Biasanya kalau anak-anak misalnya dia udah TK ke SD, biasanya dia akan punya temen itu menjadi pengganti orang tua biasanya. Temen sebagai pengganti orang tua. Biasanya kan dulu dunianya orang tuanya. Habis itu pas dia udah SD ketemu banyak teman yang jadi dunianya baru gitu. Nah, di usia-usianya itu biasanya dia punya koneksi yang lebih dekat kadang-kadang sama temennya dibandingkan orang tua. Gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa, misalnya di keluarga kita lupa harus bangun koneksi yang kuat juga. Mungkin lebih dibandingkan teman-temannya gitu. Jadi ada bahasanya itu kayak connection before correction. Jadi koneksi sebelum koreksi. Jadi misal anak ada salah nih. Koneksi sebelum koreksi. Iya, anak ada salah, biasanya kita kecenderungan kita karena kita sayang, kamu jangan gitu. Kamu jangan malu-maluin gitu. Kamu jangan ngomong gitu dong, misalnya sama papa kan malu misalnya kita. Tapi sebelum kita mengkoreksi itu, seharusnya kita biasanya lebih baik bangun dulu koneksinya, kita ajak ngobrol. Dan kita fokusnya adalah bukan dikoreksi dia, tapi kamu ngerasain apa sih kok sampai ngelakuin itu? Emang kamu pikirin apa gitu? Jadi biarin dia mengeluarkan kayak menerima emosinya dia itu valid gitu. Anak-anak itu lagi belajar emosi soalnya di umur segitu. Nggak mungkin kayak kita yang udah berkembang sempurna otaknya kita gitu. Otak kita kan berkembang sempurna itu setelah umur 25 tahun. Bagian otak kita yang 25 tahun? yang kita menganalisis, kita ambil keputusan. Sebelumnya itu kita masih belajar emosi. Jadi anak-anak yang masih ya SD, mungkin TK, SMP gitu. Mereka lagi struggle sama emosinya. Jadi kita harus ajak ngobrol. Kamu lagi ngerasain apa hari ini? Kamu mikirin apa? Jadi allowing feelings, baru oh gitu ya rasanya ya. Jadi dia ngerasa kalau emosinya itu beneran didengar loh, diterima. Akhirnya pas dia udah emosinya turun, barulah kita bisa ajak ngobrol yang logika, yang logis. Oh, tapi kira-kira itu dampaknya apa ya kalau kamu misalnya ngomong kayak gitu di depan orang banyak misalnya kayak gitu. Barulah dia bisa terima nanti. Berarti lebih ke deep talk-nya ya? Iya, koneksinya dulu Koneksinya sebelum dulu ya? kita koreksi. Nih coy. Kalau gue mau nanya sama Ina boleh nggak? Boleh lah. Nggak. Nggak tahu, setuju nggak? Setuju gue, setuju bener-bener kayak gitu. Kalau misalkan gue ketika jalan sama anak gue dan jalan sama neneknya, gue suruh foto sama neneknya, tangannya gini. Menurut lo gimana? Lo harus apain tuh anak? Tanda ini artinya apa berarti untuk Jari dia? tengah, jari tengah. Tanya nggak? Oh, dia nggak tahu sih. Menurut gue emang dia masih anak kecil dan dia mungkin ngeliat dari YouTube, dari TV apa segala macam. Cuma kan banyak orang yang bilang
ajarin coy apa kayak gimana. Ya gue sih nggak pernah gue iyain, cuma gue ntar bilanginnya setelah dia udah mulai ngerti arti itu sebenarnya. Bang Moncoy pernah nanya nggak ini artinya apa menurut? Nggak pernah. Jadi selama ini gue diemin aja. Oh, dia aja. Menurut Bang Moncoy itu oke nggak untuk anak umur segitu? It's okay. It's okay. Terus kira-kira untuk di sekitar dia itu oke nggak nanti? Ya, Ada gue nggak kritikan tahu. Sejauh ini nggak ada. nggak ada. Sebenarnya kalau ngelihat kadang-kadang kan anak-anak lagi belajar apa ya, cues, social cues namanya bahasa Indonesia social cues. Jadi kayak kode-kode sosial. Oke. Jadi dia lagi belajar kode-kode sosial yang di dunia nyata, yang lagi sekarang. Kadang-kadang kalau dia anggap itu keren, mungkin teman-temannya kayak gitu dia modeling ikutan misalnya. Atau misalnya dia lihat dari sosmed, akhirnya dia ikut, walaupun dia belum ngerti artinya. Yeah. Paling benar adalah kita tanya dulu sebenarnya, kira-kira dia ngerti nggak itu artinya apa? Kalau kita udah dia sebenarnya nggak tahu, kita Keren-kerenan kasih aja, Bah. tahu gitu, keren-kerenan aja. Iya. Tapi tahu nggak artinya sebenarnya apa? Nggak tahu. Oke, kita jelasin itu artinya sebenarnya apa Oke. di dunia nyata. Kira-kira menurut dia itu bagus nggak sih? Jadi kita ajak dia itu mikir, bukan kita langsung itu nggak baik, itu nggak benar. Itu kan kalau pola asuh zaman dulu kan kita langsung dibilang koreksi sebelum kita dijelasin gitu loh. Benar. Anak sekarang tuh pintar banget. Anak sekarang tuh udah informasinya tuh lebih banyak dibandingkan zaman kita dulu mungkin ya. Nggak ada sosmed yang sekencang sekarang. Jadi dia harus diajak mikir sampai dia dapat insight-nya sendiri. Sampai oke, berarti menurut kita ngobrol ini benar apa enggak sih kalau dilakuin itu? Kalau orang ada gampangnya kayak gitu, enggak sih gitu. Oke, terus mau dilanjutin nggak kalau kayak gitu nanti? Oke, ya enggak mau. Oke, janji ya gitu. Jadi harus dari dia sendiri yang menyatakan kalau itu nggak baik, bukan kita yang nyuruh. Kita kalau disuruh-suruh Bang, nggak belum tentu kita terima kan? Gue setuju banget sama Ina. Bahkan gue mau ibadah, ketika gue disuruh gue nggak mau. Tapi gue nggak disuruh gue pasti ibadah. Kesadaran sendiri kan? Pantas lo tadi gue suruh nggak mau ya. Ya makanya jangan. Jadi otaknya anak-anak ini harus kita kayak otaknya kan belum sempurna secara logikanya ya. Jadi kita pinjamin otak kita yang udah sempurna ini kayak kita lagi ngayuh sepeda nih ilustrasinya. Kita ngayuh sepeda nggak biarin dia langsung gini kan waktu dia belum bisa naik sepeda, tapi kita pegang dulu. Kita ajak ngobrol dulu, kita ajak mikir pelan-pelan gitu. Nggak bisa kita harapkan dia sama kayak kita yang mungkin udah 30-40 tahun. Iya. Gitu. Jadi ajak ngobrol ya. koneksi dulu sebelum koreksi, ngobrolin perasaannya gitu. Itu penting loh, jangan sampai pas dia udah gede aku nggak ngerasa sedih, tiba-tiba dia punya gangguan apa nanti yang kita nggak pengen ya, dia ada masalah-masalah tertentu karena dia nolak perasaannya gitu. Apalagi laki-laki nih jarang kan ngobrolin perasaan. Ya Jadi, jarang banget. anak laki-laki tuh juga boleh Kalau dia sering ngobrolin perasaan gitu. Kalau dia sering Gue kebuka banget ya sama perasaannya. ya gue nggak tahu ya. Buka ya. Iya kan? Kayak semua gue curahin gitu. Ya itu salah lo. Oh itu salah coy. Oke, makasih banget untuk Wancoy dan Tosina. Udah dateng. Maaf banget, gua harus potong kayak gini karena memang waktu juga yang memisahkan. Ya. Tapi sebelum kita tutup, dari Wancoy, dari Tosina, bisa ngomong ke kamera ini. Untuk Wancoy mungkin bisa apa yang lo mau ngomongin buat anak lo yang mungkin belum pernah lo sampein, bisa lo ngomongin di ini atau di sini. Zero, seminggu lagi Abah beliin Infinix kemauan Zero ya. Wih. Untuk Tosina mungkin ada yang bisa disampaikan di sini sama di sini untuk keluarga atau fans atau bukan klien, apa namanya kalau di ini pasien Klien atau pasien sih. klien ya. Tolong bisa disampaikan di sini Tentang di sini apapun. tentang apapun. Situ. Oke. Jaga diri kita sebelum kita menjaga orang lain. Wih, keren. Oke, terima kasih sekali lagi Wancoy dan Tosina untuk segmen ini, untuk episode ini kita tutup. Sekali lagi makasih udah datang. Dan untuk kalian yang di sana, mudah-mudahan Kim Talks ini bisa jadi insight buat mereka. Oh ya, kamera bukan di sini ya.
Maaf saya baru nih mas. Mudah-mudahan bisa jadi insight buat kalian, bisa ada kegunaan juga buat kalian. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. See you di Kim Talks. Bye. Baik.